Hi, my lovely student. Hi, Indonesian. How are you today? Welcome to my video. This video is especially for my students that English correspondent class. And the topic in this video is letter of application. Yeah. Uh, Kenapa kita membahas letter of aplikasi? Ini kita khususnya ke dalam surat melamar kerja ya. Oke. Sebelum kita membahas surat lamaran kerja, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya mahasiswa mengetahui lowongan pekerjaan ya. Yang pertama tentu karena kita sudah berada di area 5.0 di mana semua informasi itu secara digital dan tentu ada aplikasi khusus tentang job specification ya, tentang suatu job spesifikasi. Biasanya kalau pada zaman ibu dulu itu ada di dalam koran, ada di dalam kalau kita sih kalau di daerah di kota ini kita perginya ke kantor pos karena biasanya di kantor pos itu selalu terpampang lowongan-lowongan pekerjaan ya. Jadi the job spesifikasi adalah a good job specification will include comprehensive list of duty expected of you within the role and the personal characteristic the employer is looking for. Yang kedua adalah, jadi gini, dulu pernah ceritanya seperti ini. Ketika ibu masih muda, kenapa nih orang antri-antri terus, rame-rame terus di kantor pos ya? Apakah ada undian segala macamnya? Tapi ketika pada usia yang sudah menentukan hal itu wajar aja kita mencari informasi lowongan kerja di kantor pos gitu. Karena biasanya para perusahaan akan melampirkan lowongan kerja di kantor pos itu hanya untuk limited areanya, itu di area tempat kita berada. Yang kedua itu yang paling penting sekali itu adalah the company website. Tapi di sini mahasiswa semuanya wajib menyadari bahwa apakah company website-nya itu real atau palsu. Ya, karena ini pengalaman kerja juga karena ketika mau melamar kerja dalam sebuah web ya, ternyata webnya itu palsu. Kita sudah berharap ya ternyata webnya palsu, yang web resminya ini. Jadi mahasiswa semuanya wajib mengetahui mana web company yang aslinya, yang mana fake-nya ya. Karena ini paling penting di company website-nya. Kalau misalnya mahasiswa mau menjadi pramugari, silahkan cari di perusahaan penerbangan, jangan perusahaan makanan ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa ingin mencari lowongan kerja di bank, ya cari di web banknya tersebut. Biasanya web banknya, makanya di sini kita harus selalu sering melihat web company-nya. Yang kedua, speak to the employer directly. Ini biasanya ya, ini kepada karyawan itu kalau misalnya ada hubungan keakraban atau kita mengetahuinya, kita menanyakan ada nggak lowongan tersebut. Tapi ini sedikit, kalau misalnya kita tidak punya hubungan darah dengan orang tersebut, jarang sekali orang akan memberitahu ada lowongan kerja kepada kita. Biasanya mereka akan lebih mendahulukan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu yang untuk yang ketiga ini itu keberuntungan mahasiswa semuanya ya. Tapi yang lebih bagus kita lihat yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, jangan putus asa, kita sudah di area 5.0, semua informasi terbuka. Tapi you must be careful yang mana yang asli, yang mana yang palsu ya. Next. Oleh karena itu kita juga harus mengetahui what a job application letter ya. Intinya job application letter itu adalah why the application is interest in the position applied for. Kenapa kita tertarik dengan pekerjaan tersebut ya? Kenapa kita tertarik dengan pekerjaan tersebut? Itu alasannya. Kita ingin menjual ya, bukan menjual diri ya, tapi menjual
skill kita, kita ingin menjual knowledge kita yang supaya bisa bermanfaat untuk perusahaan tersebut ya. Application letter perform three main function. Ada 3 fungsinya di sini yaitu untuk menarik perusahaan tersebut. Kenapa? Supaya perusahaan itu tertarik pada kita, bukan hanya ya kalau dibilang menang fisik tidak ya, tapi sebaliknya perusahaan yang memang paling bagus itu dia tidak hanya memandang fisik, tapi memandang skillnya dan juga pengalamannya. Yang kedua adalah kita menjual skill kemampuan kita kepada perusahaan tersebut ya. Karena secara hal ya, kalau kita ingin mendapatkan posisi yang lebih bagus, kita juga harus pandai-pandai melobi bahwa kita ini layak untuk kerja di sana. Bahwa karena kita memiliki skill-skill yang mendukung untuk pekerjaan kita tersebut ya. Yang terakhir itu ya untuk mengharapkan supaya perusahaan tersebut bisa memanggil kita untuk interview ya. Ini adalah tahap terakhir dalam seleksi mencari pekerjaan, yaitu itu adalah supaya kita berharap bisa diinterview. Tapi apakah setelah kita diinterview itu kita pasti 100% lulus? Itu tidak ya. Jadi untuk hal ini kita harus tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Oke, apa saja yang kenapa kita harus menggunakan aplikasi lecture ini? Apa yang penting dalam aplikasi lecture kita ini? Yaitu kualifikasi. Kualifikasi ini adalah apa saja sih yang knowledge yang kamu ketahui. Oleh karena itu, makanya ketika kita jadi mahasiswa, kita banyak sekali ikut kegiatan. Ikut kegiatan yang memang yang mendukung ilmu kita. Oleh karena itu, kita mendapatkan sertifikat-sertifikat. Ya, kalau misalnya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, tentu mahasiswa harus mengikuti pelatihan-pelatihan ini, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menulis nanti ada pelatihan menulis RPP yang bagus, bagaimana segalanya, itu lebih bagus kita ikuti. Sehingga kita mendapatkan sertifikat yang mendukung. Tapi kalau misalnya mahasiswa ingin mengikuti lowongan pekerjaan dalam bank, tapi mahasiswa melampirkan sertifikat atau skill yang berhubungan tentang pendidikan, itu bagusnya tidak ya. Tapi tentu kita harus sesuaikan apa lamaran pekerjaan kita dengan apa skill kita. Oleh karena itu, selagi mahasiswa masih banyak waktu, ikutlah pelatihan-pelatihan. Nantinya kalian harus punya goalnya. Nanti saya setelah jadi wisudawan saya mau kerja di perbankan. Tapi walaupun knowledge-nya adalah English language, ikutilah bagaimana cara jadi CS, jadi semuanya. Pokoknya bagaimana skill komunikasi. Itu penting sekali ya, skill komunikasi. Jadi kualifikasi sama skill ini sangat sama ya. Juga strength. Yang terakhir itu adalah previous job where this information should relate to the job applied. Ya, kita juga harus mengetahui tentu kita harus ada pengalaman pekerjaan kita sebelumnya ya. Tapi kalau kita belum ada pengalaman pekerjaan, tapi kita sudah melampirkan kualifikasi, skill, dan juga kekuatan kita di bidang apa. Saya lebih suka, saya sudah belajar profesional dalam bidang Excel. Jadi nanti Excel saya bagus gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa seperti ini ya, pernah seorang orang tua berkata kepada anaknya, dunia ini seperti kita dalam hutan ya. Apa yang dapat itu yang kita ambil. Kalau misalnya pertama kita hanya dapat di hutan itu hanya sebatang pohon, ranting aja kita ambil. Nanti kalau kita dapat buah durian, ambil juga itu. Kalau misalnya nanti kita dapat rusa, ya kita ambil. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu untuk mendapatkan pengalaman kerja. Baik, apa saja yang harus kita tulis dalam aplikasi lecture? Ya tentu sama ya kayak surat resmi ya. Tentu ada heading tidak ada ya, karena kita dari diri kita sendiri, kita bukan berasal dari perusahaan. Yang pertama dalam
bentuk, tentu harus ada 3 paragraf, yaitu first paragraf itu tentang kenapa kamu menulis surat, yang kedua apa yang mau kamu tawarkan, yang kedua apa yang kamu harapkan. Seperti ini, paragraf pertama itu fungsinya adalah identify your source information. Dan kita harus melampirkan dari mana informasi kita dapatkan lowongan pekerjaan ini. Yang kedua, identify the position you are interested in. Kita harus sesuaikan. Tapi wajib ingat posisi yang kita inginkan ini ada lowongannya. Jangan kita menginginkan suatu posisi yang tidak dibuka lowongannya. Yang ketiga adalah state that you wish to be considered for the position. And yang keempat adalah forecast the rest of the letter. Okay, contohnya adalah I'm writing to express my keen interest in obtain a flight attendance position with the German Airway. Ini salah satunya. Nanti bisa mahasiswa cari yang lain juga. Yang paragraf kedua adalah menjelaskan kenapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan kita juga harus memberitahukan apa aja skill-skill kualifikasi kita yang mendukung. Jika kita mempunyai pengalaman pekerjaan yang mendukung, yang sesuai dengan lamaran kerja kita juga kita lampirkan. Ya, ini contoh kalimatnya. Bisa nanti apa? My major experience and achievement to that include blah blah blah. I believe my experience in blah 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 qualified me for consideration. Yeah. If you would like, I can prove you with the current sample of my work. Yang terakhir adalah paragraf atau closing. Ya. Indicate your desire for a personal interview. Pada paragraf ketiga ini kita berharap lamaran kita tuh diterima dan kita dipanggil untuk interview, ya. Dan contohnya adalah I hope very much that you are interested enough to invite me in for an interview, and I would be very flexible about fixing an appointment. Thank you for taking the time to read this application. I look forward to hearing from you soon. Oke, ini contohnya. Ini susah sekali ya. Mahasiswa, you must be careful ya. You should be careful dalam menulis ketika kita mengcopy paste surat lamaran kerja yang ada di internet ya. Kenapa? Karena kita ini yang berada di Indonesia, kita memiliki budaya yang lain dengan budaya yang ada di luar negeri, apalagi Amerika sama Inggris. Oleh karena itu, di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Oke, ini contohnya. Ini secara general dan ini contohnya. Ya. Dan di sini ada satu yang contoh kedua ini ada yang sedikit berat untuk mengatakannya. Ada kata please don't hesitate to contact me bla 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 ini with a question. Jangan ya, kalau di Indonesia jangan kalian lakukan hal ini, yang kalimat please don't hesitate to contact me ini. Ini kata walaupun di dalam internet ada dalam buku mengatakan be professional, rasanya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oke guys, sekian dulu and bye bye.